Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Ibu Dr. Femi Laswati Farid, SHMH MKN. Yang saya hormati dosen pembimbing 2 Ibu Prisnandiar Blika Aini Sunia Aprili, SHMH. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Satria Putra Pratama dengan nomor induk mahasiswa 2022 010027. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Implikasi Politik dan Hukum Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Latar belakang dari penelitian saya yaitu dimulai dari sejarah pemilu serentak pasca reformasi. Indonesia mengadopsi konsep pemilu serentak pasca reformasi tahun 1998. Puncak pelaksanaannya adalah pada pemilu 2019 dengan 5 surat suara. Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Tujuan mulia dari adanya pemilu ini adalah memperkuat sistem presidensial, membentuk koalisi yang kuat, dan meningkatkan legitimasi politik. Namun, kenyataan yang timbul dalam permasalahan fundamental, yaitu praktik di lapangan, menimbulkan berbagai permasalahan struktural yang mengancam integritas demokrasi. Permasalahan pemilu serentak 2019. 1. Tragedi kemanusiaan penyelenggara. Beban kerja yang terlalu berat dan tidak manusiawi bagi anggota KPPS, dikarenakan dengan adanya pemilu serentak itu mengakibatkan anggota KPPS hingga lembur sampai tengah malam. 2. Memicu ratusan petugas meninggal dan ribuan lainnya sakit karena kelelahan. Opini tersebut saya dapat dari update terbaru tinjauan dari uploadan KPU pada tahun 2020 tentang korban meninggal pada saat menjadi anggota KPPS atau berlangsungnya pemilu di tahun 2019. 2. Distorsi pilihan rasional pemilih. Kompleksitas 5 surat suara yang rumit dan kurangnya sosialisasi. Pemilih cenderung fokus pada pemilihan presiden dan mengabaikan pemilihan legislatif daerah. 3. Fenomena efek ekor jas atau kotel efek. Popularitas calon presiden secara tidak proporsional mempengaruhi hasil pemilu legislatif di semua tingkatan. Isu-isu lokal dan kemampuan calon pemimpin daerah terabaikan, melemahkan prinsip otonomi daerah. Itu juga bisa disebut sebagai deliverisasi suara untuk calon-calon pemimpin legislatif di setiap daerah. Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut pada saat pelaksanaan pemilu di tahun 2019, maka tindak lanjut dari Mahkamah Konstitusi sendiri mengeluarkan dekret putusan, yaitu putusan MK nomor 135/PUU/2022 tentang tahun 2024 yang berisikan tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Tidak lanjut permasalahan tersebut, adanya berbagai permasalahan struktural ini mendorong pengajuan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Fokus uji material dari putusan tersebut adalah pasal 167 ayat 3, pasal 347 ayat 1, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, serta pasal 3 ayat 1, Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Putusan kuncinya yaitu mengamanatkan putusan MK memutuskan bahwa pemilu serentak saat ini tidak konstitusional. Perintah, pemilu harus dilaksanakan secara terpisah
mulai pemilu 2029. Implikasi wajib. Keharusan revisi UU ataupun keharusan revisi undang-undang. Putusan ini menuntut revisi total terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada serta Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Penyesuaian jabatan. Dibutuhkan penataan skema transisi untuk menyesuaikan masa jabatan seluruh kepala daerah dan anggota legislatif daerah guna menghindari kekosongan jabatan. Dari penjelasan latar belakang sebelumnya yang saya coba masukkan di dalam proposal penelitian saya, maka saya merumuskan masalah untuk nanti saya teliti lebih lanjut, yaitu satu, bagaimana implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 PUU 22/2024 tersebut terhadap sistem hukum pemilu di Indonesia, terutama dalam hal kebutuhan mengubah undang-undang, menyusun ulang jadwal pemilu, serta menyelesaikan masa jabatan kepala daerah. Dua, bagaimana implikasi politik dari pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal setelah putusan MK tersebut dalam mempengaruhi strategi partai politik, dinamika persaingan politik di tingkat lokal, serta peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian saya ada dua. Yang pertama tujuan akademik, yaitu menganalisis dan mengidentifikasi dampak hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 PUU/2022/2024. Mencakup revisi undang-undang, pengaturan kembali jadwal pemilu dan solusi penyelesaian masa jabatan kepala daerah. Dua, tujuan praktis. Mengeksplorasi dampak politik dari pemisahan pemilu nasional dan lokal, fokus pada pengaruhnya terhadap strategi partai politik, dinamika persaingan politik lokal, serta tingkat akuntabilitas pemerintah daerah. Teknik analisis dalam penelitian saya yaitu jenis penelitian hukum normatif, yaitu yuridis normatif, memfokuskan pada norma-norma hukum yang berlaku, terutama putusan MK dan undang-undang terkait pendekatan penelitian. Perundang-undangan, statute approach, memeriksa konsistensi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Pilkada, dan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Conceptual approach, meneliti konsep kedaulatan rakyat, efektivitas pemilu, akuntabilitas politik, dan otonomi daerah. Case approach, memfokuskan analisis pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU 22/2024. Sumber bahan hukum sendiri, primer, putusan MK nomor 135/PUU 22/2024, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada. Sekunder, jurnal, literatur, tesis, dan kajian dari pakar hukum atau politik. Teknik analisis yaitu kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu menghasilkan rekomendasi norma hukum baru. Menggunakan kerangka analisis implikasi hukum, teori positif legalisator MK, dan implikasi politik, teori akuntabilitas politik, dan otonomi daerah. Manfaat penelitian saya yaitu ada dua, manfaat teoritis atau akademis, pengembangan ilmu hukum tata negara, memperkaya studi mengenai sistem pemilu dan dampak putusan MK sebagai negatif legislator. Pengembangan ilmu politik, menganalisis bagaimana perubahan pemilu memengaruhi strategi partai politik dan penguatan kewenangan daerah. Manfaat praktis, aplikasi ataupun kebijakan, bagaimana pembentukan undang-undang dalam kurun DPR dan pemerintah sebagai pertimbangan dalam penyempurnaan undang-undang pemilu atau pilkada, dan pembuatan rencana transisi masa jabatan kepala daerah. Bagaimana penyelenggaraan pemilu dalam kurung yaitu KPU dan Bawaslu sebagai lembaga ad hoc yang menyelenggarakan pemilu, memberikan gambaran hambatan teknis untuk penyusunan tahapan dan logistik pemilu terpisah yang efektif.
Kesimpulan dari presentasi saya, pemisahan pemilu adalah langkah revolusioner untuk mengatasi tragedi kemanusiaan dan distorsi politik kotel efek dalam pemilu serentak. Dampak hukum utama adalah kewajiban segera merevisi seluruh undang-undang pemilu dan membuat skema transisi masa jabatan kepala daerah. Dampak politik utama adalah harapan penguatan otonomi daerah dengan mengalihkan fokus strategi partai ke isu-isu dan akuntabilitas lokal. Itu adalah kesimpulan sementara dari rangkuman seluruh presentasi proposal penelitian saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.